Hai Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai tahun ajaran yang baru atau semester yang baru, tentu Bapak Ibu perlu mempersiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Salah satunya daftar nilai ya Bapak Ibu. Pada aplikasi e-rapor yang disediakan oleh Kemendikdasmen saat ini hanya sebatas menginput nilai rapor saja, tanpa melakukan pengolahan nilai formatif maupun sumatif ya Bapak Ibu, atau bisa dibilang pengolahan nilainya di luar aplikasi e-rapor. Kali ini saya akan membagikan aplikasi daftar nilai kurikulum Merdeka sesuai dengan juknis terbaru ya Bapak Ibu. Aplikasi ini menggunakan Google Script dan database-nya Google Sheet yang tentunya aplikasi ini full online, bebas hosting, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja oleh Bapak Ibu. Lebih praktis dan efisien ya Bapak Ibu. Aplikasi ini juga responsif dengan semua perangkat ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan handphone untuk menginput nilai, bisa ya Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, selain keunggulan aplikasi ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya, aplikasi daftar nilai ini juga memiliki fitur daftar hadir. Jadi persentase kehadiran dari siswa juga bisa Bapak Ibu setting untuk mempengaruhi nilai akhir dari siswa tersebut. Selain itu, siswa juga bisa melihat nilai dan kehadirannya ya Bapak Ibu. Masih banyak keunggulan lainnya ya Bapak Ibu. Ya, mau dibilang aplikasi daftar nilai ini paket lengkap. Oke Bapak Ibu, saya akan mengaplikasikannya, namun sebelum saya mengaplikasikannya, saya siapkan terlebih dahulu CP, TP, dan ATP. Di sini saya sudah menyiapkannya. Di sini yang saya siapkan itu mata pelajaran akuntansi UMKM ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini tampilan halaman login ya Bapak Ibu. Perlu autentifikasi keamanan berupa username dan password yang hanya diketahui oleh Bapak Ibu sendiri untuk masuk menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau soal keamanan aplikasi tidak perlu diragukan lagi ya Bapak Ibu. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa aplikasi ini database dari Google Sheet. Jadi semua data yang dioperasikan pada aplikasi ini masuknya ke dalam database-nya yaitu Google Sheet. Ini Google Sheet-nya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, sebentar setelah saya mengaplikasikan cara menggunakan aplikasi daftar nilai ini, terakhir nanti saya akan memberikan cara atau memberi tahu cara bagaimana konfigurasi aplikasi ini supaya Bapak Ibu bisa menggunakan setelah Bapak Ibu memiliki script dari aplikasi ini. Oke, ini database-nya. Jadi saya lihat dulu usernya. Ini ada usernya. Di sini ada username, password, ada di dalam sini. Jadi nanti di setting di sini. Kalau mau rubah password, silakan rubah di dalam database-nya ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita coba loginnya Bapak Ibu. Tadi username, password. Oke, username dan passwordnya. Ya, saya masukkan. Oke, nanti setelah Bapak Ibu berhasil masuk, nah ini tampilan akan diarahkan ke dashboard. Jadi dashboard ini akan menampilkan rekapan data ya, mulai dari total siswa, total kelas, mata pelajaran, total elemen. Jadi ini aplikasi bisa digunakan di 2 mata pelajaran atau lebih ya Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu mengajar pada 1 atau 2 atau lebih dari mata pelajaran. Oke, di sini ada rekapan data kelas, nanti akan ditampilkan setelah kita menginput semua data di dalam menu-menu pada sidebar ini. Oke Bapak Ibu, ini menu bagian dashboardnya. Tapi kita lihat dulu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu aplikasi ini responsif. Ya, kalau digunakan di handphone seperti ini tampilannya. Jadi bisa Bapak Ibu menggunakan hamburger menu ini untuk membuka sidebar-nya. Ya, bisa menutup kembali. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi ini responsif. Selanjutnya kita ke bagian data umum. Jadi ada pada sidebar ini dibagi beberapa komponen ya Bapak Ibu. Di sini menunya banyak ya Bapak Ibu. Ada komponen data umum, ada komponen data pembelajaran, ada komponen data kehadiran, dan data nilai. Oke. Ini komponen dari menu-menunya. Sekarang kita ke data umum. Tentunya pasti ada data sekolah. Di sini data sekolah ini akan Bapak Ibu input untuk ditampilkan pada daftar nilai nanti. Mulai dari kepala sekolahnya siapa,
Oke, nama sekolah di sini saya masukkan SMK Contoh. Oke, NPSN-nya saya masukkan sembarang saja Bapak Ibu. Alamatnya Jalan Contoh. Oke, selanjutnya kepala sekolahnya Yapsek Contoh ya Bapak Ibu. Contoh. Tahun pelajarannya 2026-2027, semesternya semester ganjil. Link logo KOP sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu perlu siapkan KOP sekolah dalam bentuk JPEG atau gambar, dan diambil linknya, dimasukkan, tergantung Bapak Ibu. Kalau saya biasa menggunakan Blogger ya Bapak Ibu. Biasa saya menggunakan Blogger. Jadi dari Blogger nanti saya upload fotonya dan saya ambil linknya di bagian ini ya, HTML. Biasanya kan tampilan menulisnya seperti ini, tampilkan gambarnya ya Bapak Ibu. Untuk bagian logonya saya upload dulu. Saya tambahkan logonya. Misalnya contohnya saya ambil logo ini. Oke. Oh, minta maaf, logonya sudah ada ya Bapak Ibu di bagian ini. Ini logonya. Atau logo, minta maaf, logo KOP sekolah ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung ke bagian HTML-nya, saya ambil ini, bagian atas ini. Saya kopikan, saya pastikan ke link logo KOP sekolah. Terus saya simpan. Oke, data sekolah berhasil disimpan, berarti sudah di setting untuk data sekolahnya. Selanjutnya, kita ke data kelas. Saya tambahkan data kelas di tombol tambah ya Bapak Ibu. Oke, kode kelasnya bisa Bapak Ibu masukkan misalnya 10, tidak 11. Nama kelasnya misalnya 11.1 AKL. Fasenya apa? Fasenya F. Nama wali kelasnya siapa? Wali kelas contoh, misalnya ya Bapak Ibu. Oke, setelah itu simpan. Oke, data kelasnya sudah masuk. Selanjutnya data siswanya. Oke, data siswanya ada. Ini data siswanya bisa Bapak Ibu tambah secara manual. Bisa Bapak Ibu tambah secara manual, tinggal dimasukkan jenis kelamin, kelas dipilih. Nanti kelasnya nanti diambil dari data kelas sudah diinput oleh Bapak Ibu pada menu data kelas sebelumnya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk template ini bisa kalau seandainya Bapak Ibu kewalahan menginput satu persatu karena jumlah siswanya banyak, bisa Bapak Ibu menggunakan fitur template ini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikannya. Sukanya yang mana? Misalnya di sini saya ambil template ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya ambil template-nya. Saya unduh dulu template-nya. Oke, template berhasil diunduh. Kita lihat di mana template-nya berada. Oke, ini template-nya. Tinggal kita buka template-nya. Oke, di sini di template-nya ini ada petunjuk, terus datanya, referensi kelasnya. Oke, ini referensi kelas ini kode kelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti di data siswa tinggal dimasukkan format tanggal lahirnya seperti ini. Contohnya sudah ada. Nah, ini saya sudah masukkan tempat lahir Jakarta. Ini template-nya Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan datanya Bapak Ibu. Oke, sudah saya anggap saja ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Saya simpan dulu. Oke. Setelah itu saya upload nanti di bagian upload Excel ini.
Kita lihat apakah bisa masuk datanya. Oke, kita ambil template-nya tadi. Kita upload, kita menunggu datanya masuk. Oke, akan mengimpor satu data siswa. Jadi dengan sendirinya nanti sistem akan membaca jumlah siswanya dan akan terdata pada konfirmasi ini ya Bapak Ibu, akan mengimpor satu data siswa ya. Karena memang tadi datanya yang satu data siswa ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja mengimpornya. Oke, berhasil mengimpor. Kita lihat datanya masuk atau tidak. Oke, datanya masuk ya Bapak Ibu. Statusnya aktif, tinggal Bapak Ibu edit. Kalau seandainya di bagian aksi ya Bapak Ibu. Ini aksi, tinggal Bapak Ibu edit. Kalau seandainya kelasnya salah, tinggal diedit, dipilih kelasnya, diubah namanya, NIS dan NISN-nya diubah. Statusnya juga bisa diubah ya Bapak Ibu. Kalau seandainya statusnya tidak aktif ya dinyatakan atau keluar atau pindah ya Bapak Ibu. Tinggal dipilih sesuai keinginan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah di bagian data umum sudah. Sekarang di bagian mata pelajaran di kelompok data pembelajaran ya Bapak Ibu. Kita lihat mata pelajaran. Oke, di sini saya tambahkan mata pelajarannya. Oke, kodenya, misalnya kode mata pelajarannya saya kasih masuk mapel tidak mata pelajaran tadi akuntansi UMKM jadi MPAK AMPAU. Nama mata pelajarannya tinggal dimasukkan akuntansi UMKM. Oke, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Oke, saya tambahkan mata pelajarannya. Oke, mata pelajaran berhasil ditambahkan. Oke, sudah masuk. Di database-nya sudah masuk ya Bapak Ibu, mulai dari sekolah, kelas, siswanya, mata pelajarannya juga sudah masuk ini ya. Selanjutnya kita ke data elemen. Jadi Bapak Ibu nanti di data elemen ini kita sesuaikan dengan elemen dan CP-nya Bapak Ibu ya. Jadi sini saya masukkan mata pelajaran pasti tampil di sini setelah Bapak Ibu menginput data mata pelajaran. Data mata pelajaran ini di elemen pasti ada. Ketika Bapak Ibu menambahkan data elemen, pasti ada pilihan mata pelajaran yang sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu input pada mata pelajaran tadi. Oke, kode elemennya misalnya elemen 1. Nama elemennya di sini saya lihat apakah ada elemennya di sini. Oke, ada. Saya ambil contoh ini ya, Bapak Ibu. Ya, saya copy dan saya paste. Oke, setelah itu saya simpan. Oke, kita lihat datanya masuk atau tidak. Oke, datanya sudah masuk. Elemennya ini. Kita lihat di database. Oke, masuk ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita masukkan elemen tadi elemen pertama, sekarang elemen yang kedua. Jadi semester 2 ya Bapak Ibu. Masukkan elemen kedua. Tergantung dari elemen yang dimiliki oleh mata pelajaran Bapak Ibu ya, tinggal disesuaikan. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Oke. Simpan datanya. Oke, sudah. Data elemen sudah kita masukkan. Sekarang kita ke bagian data CP. Oke, data CP-nya kita tambahkan. Kita pilih mata pelajarannya. Ketika Bapak Ibu memilih mata pelajaran, nanti pasti elemennya akan difilter berdasarkan elemen pilihan mata pelajaran yang Bapak Ibu pilih pada bagian elemen tadi. Di sini saya pilih mata pelajaran akuntansi UMKM, pasti difilter. Kalau seandainya Bapak Ibu memiliki atau mengajar di 2 mata pelajaran atau lebih, nanti difilter, tinggal dipilih mata pelajarannya, difilter elemennya nanti berdasarkan data elemen yang sudah Bapak Ibu input tadi. Di sini elemen yang pertama, oke, kode CP-nya itu saya masukkan CP1, deskripsinya tinggal kita masukkan, ya, CP1-nya ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu menyesuaikannya. Oke, saya paste.
Terus saya simpan. Kita lihat datanya. Ya, datanya sudah masuk. Oke, ini datanya sudah masuk. Kita lihat datanya di database. Kita lihat di CP-nya. Ya, sudah masuk ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita tambahkan untuk CP yang kedua. Dari elemen yang kedua. Pada CP-nya CP2. Deskripsinya saya ambil dari CP di semester 2 ini. Oke, saya pastikan. Ya, saya simpan datanya. Oke, data berhasil ditambahkan ya Bapak Ibu. Kita cek database-nya. Oke, CP kedua masuk ya Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita menginput data CP, kita input pada data TP lagi. Jadi dari CP tersebut nanti kita masukkan TP-nya dari CP tersebut. Oke, ini data tujuan pembelajarannya. Kita input dulu. Akuntansi UMKM, elemennya ini, CP-nya CP yang pertama, kode TP-nya TP1. Deskripsi TP-nya di sini saya masukkan hanya 2 TP Bapak Ibu. Di sini saya masukkan menjelaskan. Mulai dari menjelaskan ya Bapak Ibu, peserta didik mampu saya tidak perlu masukkan. Deskripsinya saya masukkan. Setelah itu simpan. Oke, kita lihat datanya. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu. Saya tambahkan lagi untuk CP yang pertama ya Bapak Ibu. Tambahkan lagi. Oh ya, minta maaf, harus dari atas mata pelajaran. Terus elemennya. Sekarang TP yang kedua, masih dengan CP yang pertama tadi. Kode TP-nya TP2. Deskripsinya saya ambil. Oke. Saya ambil dari yang ini ya. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Dari TP yang kedua. Lingkup materi yang kedua. Copy dan saya pastikan. Oke. Setelah itu saya klik simpan. Oke Bapak Ibu, data berhasil masuk. Bapak Ibu, selanjutnya saya masukkan untuk elemen yang kedua tadi. Tadi baru elemen yang pertama, sekarang elemen yang kedua. Oke, CP yang kedua, kode TP-nya TP1. Tidak TP21 misalnya Bapak Ibu. Selanjutnya saya pilih. Oh, di sini saya berikan kode TP8 biar saya ganti kode TP8. Sebagai contoh Bapak Ibu, TP8 saya paste. Peserta didik mampunya tidak, kita yang mengambilnya mulai dari kata kerja operasional ya Bapak Ibu. Oke, simpan. Oke, kita lihat datanya. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Ini untuk semester 2 ya Bapak Ibu. Di sini belum pisahkan semester, jadi kita masukkan semua dulu. Ini karena sebagai contoh. Yang berikut TP saya ambil di sini. TP ya TP12. Sebagai contoh ya Bapak Ibu. Deskripsinya oke. Ya, saya masukkan deskripsinya.
Ya, oke Bapak Ibu, nanti untuk CP1 tuh di semester 1, CP2-nya di semester 2. Tergantung dari Bapak Ibu ya, tinggal menyesuaikan dengan data CP, TP, dan ATP-nya Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu, ini untuk data TP-nya, sekarang kita ke data lingkup materinya. Untuk data lingkup materinya, kita pilih dulu mata pelajarannya, terus kita pilih semesternya, semester ganjil ya saat ini. Terus kita tampilkan, kita klik tombol tampilkan. Oke, datanya masih kosong, kita tambahkan lingkup materinya. Kode lingkup materi untuk semester 1 ya Bapak Ibu, ini semester ganjil ya Bapak Ibu ini. Semester ganjil kita masukkan LN lingkup materi 1 misalnya, atau tidak kita ambil saja uh, kodenya dulu ya Bapak Ibu, lingkup materi 1, terus nama lingkup materinya apa. Misalnya tadi saya ambil lingkup materi ini, lingkup materinya. Oke. Saya pastikan urutan yang keberapa. Tinggal habis itu, ini kan yang pertama, saya masukkan lingkup materinya, tinggal dimasukkan urutan yang pertama. Selanjutnya lingkup materi yang kedua. Lingkup materi 2. Nama lingkup materinya, ini ya Bapak Ibu. Tinggal dipilih, dimasukkan. Tadi kan yang pertama sudah, sekarang yang kedua. Di semester ganjil, masih di semester ganjil ya Bapak Ibu. Disimpan. Oke. Ini sudah semester 1 ganjilnya, kita input dulu, masukkan TP-nya di dalam lingkup materi ini. Tinggal klik saja, klik di bagian ini ya, nanti akan muncul ke bawah, tinggal tambah detailnya. Detail ini maksudnya TP di dalam lingkup materi tersebut. Ini elemennya, tinggal kita pilih elemen yang pertama karena semester 1 ya Bapak Ibu. Terus CP-nya, TP-nya apa? Oke, ini TP-nya ini 1, setelah itu kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita lihat datanya sudah masuk ya Bapak Ibu. Tinggal kalau diedit, tinggal di klik bagian kolom aks ini, klik edit, maka akan menampilkannya. Tinggal kalau menghapus, tinggal dihapus. Ada icon tong sampah ini. Yang berikut kita tambahkan minta maaf tadi hanya di lingkup materi 1 hanya 1 ya Bapak Ibu. Selanjutnya lingkup materi 2 saya tambahkan. Oke. Elemen pertama, CP pertama, tujuan pembelajaran yang kedua. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Oke, jadi sudah ada datanya. Sudah ada datanya, sudah masuk semua. Oke, sekarang kita masuk ke untuk semester genap punya. Kita tampilkan semester genap, pasti datanya masih kosong ya Bapak Ibu. Terus kita tambahkan kode. Oke Bapak Ibu, ini kita masukkan lingkup materi 1. Ini nama lingkup materinya, saya ambil yang semester 2 ya Bapak Ibu. Ya, semester 2. Saya copy lingkup materinya. Oke, urutan yang pertama. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu. Sudah masuk. Selanjutnya, tambah lagi lingkup materi yang kedua. Kodenya, terus lingkup materinya. Saya ambil lagi lingkup materi ini. Oke. Setelah itu saya pastikan urutan yang kedua ya Bapak Ibu. Oke, sudah masuk, tinggal kita tambahkan TP-nya di dalam lingkup. Bisa dibilang lingkup materi ini seperti bab ya Bapak Ibu. Dari bab ini atau lingkup materi ini, materinya apa-apa, TP-nya apa-apa ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka, ambil elemen kedua, karena itu semester 2 ya Bapak Ibu. Terus TP ini untuk lingkup materi yang pertama. Oke, untuk lingkup materi yang pertama sudah, selanjutnya lingkup materi yang kedua saya tambahkan
Oke, saya tambahkan elemen mas elemen kedua karena semester 2 ya Bapak Ibu. Elemen kedua, CP yang kedua, tujuan pembelajaran, oke. Disimpan. Oke, data sudah masuk. Selanjutnya kita ke daftar hadir. Oke, setelah kita menginput data umum, data pembelajaran, ada daftar hadir ya Bapak Ibu. Nanti setiap kali pembelajaran, nanti daftar hadir ini memiliki keistimewaan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih kelas, oke, pilih mata pelajarannya apa, semesternya berapa, oke, pilih TP-nya. Di sini TP-nya dengan sendiri ya Bapak Ibu. TP-nya akan ditampilkan. Bila semester ganjil ada 2 TP ya tadi ya. Lingkup materi 1, lingkup materi 2. Nanti akan ditampilkan di sini. Jadi, mau dibilang kehadirannya itu berdasarkan pertemuan setiap TP. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tinggal dipilih tanggal. Oke, setelah itu tampilkan daftar hadir. Oke, seperti ini Bapak Ibu daftarannya. Input kehadiran tanggal 21 bulan 7 tahun 2026. Hadir sakit, misalnya di sini hadir ya Bapak Ibu. Saya simpan. Oke, data kehadiran berhasil disimpan. Oke, setelah itu kita cek tadi semua data sudah masuk atau belum. TP-nya sudah, lingkup materinya juga sudah masuk dalam, terus detail, iya sudah, oke. Daftar hadirnya 1 orang ya Bapak Ibu, oke sudah masuk ya daftar hadirnya Bapak Ibu. Oke, setelah daftar hadir kita ke rekap kehadiran. Oke, kita lihat di bagian rekap kehadiran seperti apa. Kita lihat kelas 11, mata pelajaran, kita lihat semester ganjil, rekapan berarti menampilkan semua ya. Semua data di setiap TP. Kita lihat di sini Bapak Ibu, nama siswa siapa hadir di TP ini. Di TP pertama, hadir 1, persentasenya dengan sendiri 100% ya Bapak Ibu. Sekarang coba saya masukkan di TP yang kedua, sebagai contoh ya Bapak Ibu, atau tidak, biar di TP yang sama saya masukkan. Oke, saya masuk di TP yang sama, tanggalnya yang sama saya tampilkan. Oke, tadi di tanggal 21, minta maaf, tanggalnya kita kasih 22 ya Bapak Ibu, kita tampilkan ulang. Oke, tadi tanggal 21 hadir, terus yang tanggal 22 misalnya alpha. Kita simpan kehadirannya. Oke, sudah simpan. Kita kembali ke bagian rekap kehadiran. Ini sebagai contoh yang 1 siswa ya Bapak Ibu. Kalau soalnya banyak siswa, bisa Bapak Ibu lakukan sendiri. Ini semester ganjil. Kita lihat rekapannya. Tadi kan TP1, masih TP1 ya, tadi kita melakukan daftar hadir. Oke. Alpha. Oke. Di sini akan ada 2 pertemuan, otomatis menjadi 50% kehadirannya. Kayak seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini kehadiran bisa Bapak Ibu download ya untuk dalam format Excel. Kita lihat seperti apa tampilan format Excel-nya. Oke. Kita lihat datanya seperti apa. Oke Bapak Ibu, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini tampilannya. Saya di sini ada kehadirannya, TP-nya, ini persentase sama seperti yang di depan ya Bapak Ibu. Sama seperti yang di depan. Seperti ini ya, di tampilan aplikasinya Bapak Ibu. Ini minta maaf ya. Oke, sudah bisa. Kita tinggal perbesar saja.
Tampilannya sama seperti pada halaman aplikasi ya tadi. Ini sini ada nomor, nama siswa, TP1 hadir, TP1-nya juga hadir di tanggalnya yang berbeda ya. Hadir 1, alpha 1. Dan yang sendirinya akan, ini rekapan ya Bapak Ibu. Kalau hadirnya berapa kali akan direkap di sini. Ini persentasenya. Ada 2 pertemuan, satu pertemuannya hadir, satu pertemuannya tidak hadir atau alpha, maka otomatis menjadi 50% persentase kehadiran. Oke Bapak Ibu, ini untuk kehadiran. Selanjutnya kita ke bagian daftar nilai. Oke, kita ke bobot dan KKTP atau KKM ya Bapak Ibu. Oke, sini kita tambahkan dulu. Ini sebentar untuk notifikasi jika terdapat BAT G tanpa STS. Ini nanti akan tampil Bapak Ibu. Sebentar nanti akan saya jelaskan untuk fitur ini. Saya tambahkan dulu bobot dan KKM. Misalnya mata pelajaran akuntansi UMKM, KKTP-nya 75, contohnya ya Bapak Ibu. Misalnya ini 90, 80, 70, misalnya KKM-nya 70 ya. Karena ini predikat, minimalnya 70, pasti KKTP atau KKM-nya 70 ya. Nah, ini bobot persentasenya Bapak Ibu. Bobot lingkup materi berapa persen, bobot STS berapa persen, bobot sumatifnya berapa persen. Oke Bapak Ibu, di sini saya bagi seperti ini dulu. Tinggal Bapak Ibu setting ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki untuk persentase bobotnya dan KKTP-nya. Ini saya simpan dulu. Oke, sudah masuk. Kita lihat di database untuk bagian bobot dan KKTP-nya. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke pengaturan daftar nilai. Oke. Ini sebelum saya jelaskan ini, saya input dulu nilai ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu, kita input dulu nilainya, setelah itu baru kita ke pengaturan daftar nilai. Oke, kita input di kelas 1 AKL, mata pelajaran akuntansi, oke, semester ganjil, oke, KKTP-nya 70 ya, berdasarkan input tadi pada pengaturan bobot dan KKTP. Oke. Maaf ya Bapak Ibu, kalau agak lambat karena memang jaringan di sini agak bermasalah. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu. Ini. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu. Ini daftar nilai, ini tahun pelajaran ini, tahun ajaran ini diambil dari kita di bagian data sekolah ya Bapak Ibu. Tadi kita input, untuk lingkup logonya juga kita sudah input. Tahun pelajaran juga diambil dari bagian data sekolah yang tadi kita sudah input sebelumnya. Begini ini ya Bapak Ibu. Yang tadi kita input ditampilkan di bagian daftar nilai. Oke. Kita kembali lagi. Kita pilih lagi kelasnya. Oke. Semester ganjil. Oke, sudah tampil Bapak Ibu. Di sini nilai TP, kita lihat ini semua data bagian koopnya ini semua diambil dari data mata pelajaran, KKTP diambil dari bagian KKTP. Selanjutnya untuk nomor urut, nama siswa, kita input berdasarkan data siswa. Ini nilai formatif lingkup materi, nilai sumatif lingkup materi, ada nilai sumatifnya, nilai formatif ini Bapak Ibu. Jadi ini nilai berdasarkan lingkup materi ya Bapak Ibu. Di sini lingkup materi tadi kita masukkan pengenalan UMKM dan dokumen transaksi, dasar-dasar akuntansi UMKM yang sudah kita input pada bagian lingkup materi.
Terus untuk TP-nya ini nanti dengan sendirinya akan ditampilkan TP-nya apa saja tadi yang kita sudah input, nanti ditampilkan di bagian ini. Di bagian keterangan deskripsi TP. Oke, yang tadi kita input ini dimasukkan di sini. Ya, tinggal kita sembunyikan lagi, mau tampilkan lagi bisa. Oke, tinggal diklik saja ya Bapak Ibu. Oke, untuk TP1 misalnya saya memasukkan nilai 70 atau 80 untuk lingkup materi yang pertama. Setelah itu, nanti Bapak Ibu di bagian deskripsinya ini Bapak Ibu. Ini masih tidak ada ya deskripsi ya Bapak Ibu. Saya masukkan di lingkup materi yang kedua untuk TP1-nya saya masukkan 90. Oke. Nanti deskripsi akan tampil seperti ini. Mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal ini sesuai deskripsi pada e-rapor ya Bapak Ibu. Jadi nanti di e-rapor nanti juga bisa seandainya kalau Bapak Ibu menggunakan e-rapornya bawaan Excel tanpa e-rapor, tinggal Bapak Ibu copy deskripsinya seperti ini, dimasukkan ke rapor yang menggunakan Excel. Oke, selanjutnya nilai sumatif. Nilai sumatifnya kita masukkan misalnya di sini 80, di sini 90. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk deskripsi ini dipengaruhi oleh nilai formatif ya Bapak Ibu. Deskripsi ini muncul karena ada nilai formatif. Jadi harus ada nilai paling tinggi dan nilai paling rendah pada nilai formatif lingkup materi ini Bapak Ibu. Untuk olah nilainya tergantung Bapak Ibu ya. Tergantung Bapak Ibu. Untuk nilai formatif ini untuk mengukur ketercapaian pada TP. Kalau nilai sumatif lingkup materi ini nih bisa dibilang ya ulangan harian ya Bapak Ibu. Misal di lingkup materi 1 tadi kita input ada 1 tujuan pembelajaran. Misal lingkup materi 1 Bapak Ibu bisa membuat 2 tujuan pembelajaran. Di situ Bapak Ibu bisa ambil dari 2 tujuan pembelajaran menjadi 1 bab, bisa dibuat ulangan harian sehingga nilainya dimasukkan nilai sumatif lingkup materi. Jadi tergantung Bapak Ibu ya, sesuai juknisnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada alternatif lain ya Bapak Ibu, bisa menggunakan nilai formatif lingkup materi untuk mengukur ketercapaian siswa pada setiap TP, juga bisa menggunakan nilai sumatif lingkup materi untuk mengukur ketercapaian pada setiap lingkup materi atau bab ya Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan oleh Bapak Ibu. Yang berikut ada STS. Di sini nanti STS-nya misalnya 90, contohnya ya Bapak Ibu, 80. Oke, jadi tuntas. Di sini tuntas dan tidaknya tergantung dari bobot KKTP yang sudah Bapak Ibu input. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Kita lihat. Oke. Jadi di sini kan kita menggunakan rata-rata dari setiap TP. Di sini di bagian nilai formatif lingkup materi. Nanti sebentar Bapak Ibu bisa atur. Nanti sebentar kita atur rata-ratanya langsung dimasukkan ke dalam nilai sumatif lingkup materi setelah kita input dari nilai formatif lingkup materi ya Bapak Ibu. Sebentar juga kita bisa, kalau seandainya sekolah Bapak Ibu tidak mengadakan STS, bisa kita hilangkan STS-nya. Seperti apa? Sebentar kita buat bersama. Kita simpan dulu datanya Bapak Ibu. Oke, kita simpan dulu. Ini ada tombol simpan ya Bapak Ibu. Tombol simpan. Disimpan datanya. Simpan datanya dulu. Oke, kita sambil menunggu notifikasinya. Oke, semua nilai berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya, ini saya mau mengaplikasikan. Tadi kan kita sudah membuat bobot. Pada saat mau pengaturan daftar nilai, kita ke input nilai dulu. Setelah kita input nilai, Ibu guru maunya seperti apa pengaturan daftar nilainya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya di sini. Oke.
Sumatif lingkup materinya mau otomatis. Kalau manual berarti setiap TP ada rata-ratanya. Kalau mau otomatis berarti nilai formatif tadi, nilai formatif lingkup materi nanti dirata-ratakan dan dimasukkan ke dalam nilai sumatif lingkup materi. Oke, kita otomatis. Pilih otomatis, ketika kita pilih otomatis nanti akan muncul modal. Oke, modal untuk Bapak Ibu. Oke, di sini tidak muncul ya, kecuali di bagian STS ya, minta maaf Bapak Ibu. Oke, sudah kita simpan otomatis. Selanjutnya kita pilih. Oke. Di sini juga ada keterangan ya Bapak Ibu. Ada mode manual itu kolom rata-rata format LM ditampilkan. Nilai sumatif LM per LM di input manual. Kalau mode otomatis nanti diambil dari TP. Sebentar kita lihat bersama. Kan di sini kita sudah aktifkan mode otomatis. Selanjutnya, ini untuk STS, sumatif tengah semester. Kalau seandainya sekolahnya Bapak Ibu tidak menggunakan sumatif tengah semester, tinggal dipilih tanpa sumatif tengah semester. Oke. Oke, nanti dengan sendiri akan muncul modal ya Bapak Ibu, modal atur ulang bobot. Karena tadi kita tidak menggunakan STS, otomatis bobot STS tidak digunakan ya Bapak Ibu. Kita langsung. Jadi ini 50 tambah 25 berarti masih 75%, harus menjadi 100% Bapak Ibu. Di sini masih 25, di sini notifikasi total 75%, harusnya 100%. Jadi di sini kita misalnya di sini kita masukkan lingkup materinya 60%, bobot SAS-nya 40%. Oke, baru berwarna hijau di sini. Setelah itu kita simpan. Ini kenapa dikunci ya? Karena kita tidak menggunakan STS ya, tanpa STS. Kita pilih tanpa STS dengan sendirinya seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya, nah ini sebentar kita akan lihat ya, bagaimana dia mempengaruhi nilai. Kita jangan dulu mencoba ini kalau seandainya persentase mempengaruhi nilai rapor. Misalnya ya Bapak Ibu, dari daftar hari sudah kita masukkan, sekarang kita lihat pada tampilan pada daftar nilai ya Bapak Ibu. Oke, kita menunggu. Oke, kita lihat lagi tampilan setelah kita membuat pengaturan daftar nilai tadi seperti apa tadi. Oke, kita tampilkan daftar nilainya. Ya, ini di sini keterangan nilai sumatif LM otomatis. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini otomatis ya Bapak Ibu. Tadi kan nilai sumatif lingkup materi kita input manual dan nilai formatif lingkup materi kita input manual ya. Kalau kita menggunakan sumatif lingkup materi otomatis, maka lingkup materi 1, lingkup materi 2 ini nilainya diambil dari nilai formatif lingkup materi TP1. Di sini TP1 ya dengan lingkup materi masing-masing ya. Jadi, kalau seandainya ada 2 TP di bagian lingkup materi ini, maka dengan sendirinya nilainya akan dirata-ratakan, akan dimasukkan di lingkup materi 1 ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan, menginginkan yang mana. Apakah mengisi manual, ataukah dengan sendirinya dirata-ratakan dan masuk di dalam nilai sumatif lingkup materi dari nilai formatif lingkup materi. Tergantung dari Bapak Ibu sukanya yang mana ya. Deskripsinya tetap tampil. Kalau seandainya deskripsinya itu kalau ada nilai yang sama pasti akan error atau deskripsinya akan tampilnya seperti ini. Tidak valid, tidak boleh ada nilai paling rendah yang sama. Harus ada nilai yang lebih tinggi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya masukkan lagi nilai yang paling rendah. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti juga akan nilainya juga akan mempengaruhi. Oke. Jadi itu fungsi dari pengaturan daftar nilai Bapak Ibu. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, ini kan sudah untuk kita sudah setting nilai sumatif lingkup materinya itu otomatis diambil dari rata-rata nilai formatif lingkup materi. Sekarang bagaimana kalau daftar hadir atau persentase kehadiran siswa mempengaruhi nilai rapor? Oke, kita akan lihat bersama. Oke, daftar hadir tadi persentasenya 50% ya Bapak Ibu.
kehadiran dari siswa yang sudah kita masukkan tadi, dari kehadiran dua hari kehadiran tadi. Sekarang kita pengaturan daftar nilai, kita atur persentase kehadiran mempengaruhi nilai. Misalnya, ya kalau Bapak Ibu ingin menggunakannya, di sini paling bawah ya, pengaturan persentase kehadiran mempengaruhi nilai rapor. Tidak digunakan, kalau Bapak Ibu tidak gunakan persentase kehadiran, tidak perlu digunakan. Kalau gunakan, tinggal dipilih digunakan. Oke, nanti akan dimasukkan ke dalam ini ya. Oke, jadi nilai rapor Bapak Ibu mau berapa persen? Ya Bapak Ibu, berapa persen yang Bapak Ibu inginkan? Misalnya persen kehadirannya yang mempengaruhi 10%, tergantung dari Bapak Ibu ya. Tergantung dari Bapak Ibu. Kalau 10% maka 90%-nya nilai rapor dari nilai akademik dan 10%-nya dari kehadiran, sehingga dihasilkan nilai rapor dihitung dari persentase kehadiran juga. Misalnya di sini saya masukkan 10%. Oke. Atur bobot. Oke. Sama seperti tadi, kita lihat inputan nilai. Oh, sorry. Kita lihat inputan nilai. Kalau tidak salah tadi, minta maaf ya, tadi saya lupa nilai rapor tadi berapa. Kita kembali ke, tidak digunakan lagi. Kita kembalikan lagi. Kita lihat dulu, tadi nilai rapornya berapa. Kita mau membuktikan ya Bapak Ibu, apakah persentase kehadiran mempengaruhi nilai rapor setelah kita setting tadi. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu apakah mempengaruhinya. Oke, sekarang nilainya 83 ya Bapak Ibu. Nah, ini ada keterangan juga, ada rumus yang digunakan. Oke, kita ke 83 ya nilai Bapak Ibu. Sekarang kita, kalau seandainya persentase mempengaruhi nilai rapor. Oke, apakah akan berubah nilai rapornya? Oke, 10% saya simpan. Oke, sudah disimpan. Kita input nilai semester lagi. Kita lihat apakah persentase kehadiran membuat nilai rapor berubah. Tadi kan 83 ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada tambahan keterangan tadi. Oke, persentase kehadiran mempengaruhi nilai rapor. Kita lihat apakah mempengaruhi nilai rapor. Oke, tadi 83 menjadi 80 ya Bapak Ibu. Dan sendiri akan mempengaruhi. Tuntas ya Bapak Ibu. Predikat C. Predikat ini diambil dari bobot dan KKTP ya Bapak Ibu. Yang tadi kita sudah input. Predikat C itu berapa, dari berapa sampai berapa interval nilainya. Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini 80 ya Bapak Ibu. Kita lihat di nilai rapor. Nilai rapor yang tadi di semester 1 atas nama siswa yang sudah kita input tadi itu. Kita lihat dia punya nilai raportnya. Oke. Kita masukkan kelasnya, kita tampil nilai raportnya. Minta maaf ya Bapak Ibu, jaringannya di sini lumayan ya Bapak Ibu. Oke, iya, ini Bapak Ibu, nilai rapornya. Semester 1 atau ganjil 80. Semester genap belum kita input ya Bapak Ibu, mata pelajaran akuntansi UMKM, KKTP-nya 70. Oke Bapak Ibu, nanti semua siswa, nanti nilainya disampaikan di sini. Oke, ini untuk nilai rapornya. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa nanti setelah Bapak Ibu mengikut nilai, siswa juga bisa melihat nilainya. Jadi kalau seandainya ada siswa yang datang menyampaikan
Seperti ini ya Bapak Ibu, menyampaikan, Pak, Bu, kenapa nilai rapor saya seperti ini? Tinggal Bapak Ibu bilang, silakan cek daftar nilai. Ya, di daftar nilainya kamu, nilainya seperti apa? Ada berapa nilai yang sudah kamu kumpulkan? Ada berapa nilai yang belum kamu tuntaskan? Seperti itu Bapak Ibu. Karena siswa perlu bukti nyata ya Bapak Ibu, maka itu kita penyampaiannya seperti itu. Jadi aplikasi ini siswa tersebut bisa melihat nilainya. Ya, tinggal kita copy. Untuk login sebagai siswa itu loginnya menggunakan NISN ya Bapak Ibu. Tinggal kita keluar. Oke, saya refresh dulu aplikasinya. Minta maaf ini jaringan ya Bapak Ibu kalau tampilan seperti ini. Jaringan lagi tidak bagus ini di sini. Oke, kita pastikan. Yuk kita masuk. Kita lihat nama siswa tadi. Kalau tidak salah nama siswanya siswa contoh ya Bapak Ibu. Oke, ini contoh nama siswa. Oke, ini data-datanya. Oke, kelasnya, jenis kelaminnya ada. Kita pilih mata pelajarannya, semester ganjil, kita tampilkan. Oke, iya, ini nilainya. Jadi untuk tampilan daftar nilai pada akses loginnya siswa, di situ siswa tidak bisa mengedit, dia hanya bisa melihat ya Bapak Ibu. Dia bisa melihat seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi siswa bisa melihat kalau seandainya ada nilainya kosong, maka dengan sendirinya nanti akan ada tanda strip. Siswa itu tahu, oh ternyata saya belum ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengingatkan. Biasanya akhir semester itu kadang siswa lupa melengkapi nilai ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ingatkan atau menyampaikan ke mereka untuk melengkapi nilai. Cek nilai pada daftar nilai. Gitu. Di rapor juga bisa siswa tersebut cek. Kita lihat. Nah, ini nilai raportnya. Bisa di-download ya Bapak Ibu. Terus rekapan kehadiran juga. Siswa tersebut juga bisa melihat rekapan kehadirannya. Jangan sampai siswa tersebut, oh Pak, saya nilai ulangannya bagus, tapi kok nilai rapor saya seperti ini? Silakan cek kehadiran. Masa nilai bagus tapi kehadirannya seperti ini. Oke, ini kehadirannya. Hadir 1 kali, alfa 1 kali, persentase kali 50%. Seperti yang sudah kita input pada panel admin tadi ya Bapak Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Aplikasinya paket lengkap ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita ke bagaimana cara mengkonfigurasi setelah Bapak Ibu memiliki script ini. Bapak Ibu, pantau terus ya Bapak Ibu. Saya akan membuat bagaimana cara mengkonfigurasinya setelah Bapak Ibu memiliki script ini. Oke Bapak Ibu, untuk konfigurasinya, jadi Bapak Ibu masuk akun Google Drive-nya Bapak Ibu masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan akun Belajar ID. Jadi tinggal Bapak Ibu tambahkan Google Spreadsheet kosong ya Bapak Ibu, spreadsheet kosong, maaf. Ya, tinggal ditambahkan. Selanjutnya, oke, jangan lupa berikan nama spreadsheetnya tinggal diberikan nama. Namanya misalnya daftar nilai. Oke. Kurikulum merdeka. Oke, sebagai contoh ya Bapak Ibu, tergantung disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya jangan lupa dibagikan, dipublish ya Bapak Ibu. Dipublish, aksesnya siapa saja yang memiliki link. Oke, selesai. Oke, ini untuk konfigurasi awal. Jadi Bapak Ibu menyiapkan folder Google Drive. Pada folder tersebut dimasukkan spreadsheet-nya, sudah diberikan atau diubah nama spreadsheet-nya.
Setelah itu diberikan aksesnya siapa saja yang memiliki link. Selanjutnya kita arahkan ke ekstensi. Ekstensi dan pilih apps script. Diklik. Oke. Oke, kita menunggu membuka apps script-nya. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya ini sudah kode JS-nya sudah ada, jadi kita berikan ubah nama dulu sesuai dengan ini ya, tinggal di copy saja yang ini. Oke, tergantung dari Bapak Ibu. Ini saya mengcopy dari nama file spreadsheet sebelumnya. Oke, ganti nama, saya rubah dulu namanya. Oke, nama project sudah diganti. Oke Bapak Ibu, ini kode JS-nya. Kode JS ini mau dibilang dalam Google Script itu sebagai backend, itu untuk mengirim data ke database atau ke Google Sheet atau spreadsheet ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah memiliki script-nya, tinggal Bapak Ibu copy dan pastikan saja di sini ada kode JS. Kita kopikan kode JS-nya yang sudah saya siapkan. Saya pastikan. Oke. Selanjutnya itu untuk indeks HTML-nya atau dibilang front end untuk tampilan aplikasinya Bapak Ibu. Kita arahkan kursor ke bagian tambah file ini. Tambah file terus. Kita pilih bagian HTML. Oke, sebelum saya memilih bagian HTML, saya pastikan dulu di sini untuk menghubungkan kode JS dan indeks ini. Di sini indeksnya menggunakan huruf kecil ya Bapak Ibu. Jadi indeks huruf kecil I-nya, kita tambahkan terus pilih bagian HTML. Oke, di sini kita masukkan sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan bagian doget ini. Bagian doget ini indeks kita ketikkan harus sama persis. Indeks, oke, sudah sama. Kita enter. Oke, maka muncullah untuk bagian indeksnya. Kita kopikan script yang sudah disiapkan. Oke, tinggal kita copy dan pastikan di dalam sini. Oke, selanjutnya tinggal kita klik simpan. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau sudah seperti itu, kita tinggal pilih bagian terapkan. Ini tombol terapkan ya Bapak Ibu. Pilih deployment baru. Selanjutnya, kita pilih jenisnya. Kita pilih bagian roda gigi nih ya Bapak Ibu. Kita pilih bagian aplikasi web. Oke, setelah itu, deskripsinya itu isi nama aplikasinya. Saya ambil dari yang tadi sudah saya copy tadi, tinggal di copy saja Bapak Ibu. Tergantung dari Bapak Ibu mau nama aplikasinya apa. Kita pastikan. Terus jalankan sebagai ini akun kita punya ya. Yang memiliki akses siapa saja sehingga nanti linknya dibagikan siapa saja bisa membuka melalui akun apa saja. Setelah itu ada deployment baru izin akses, tinggal diberikan izin. Dan ini akunnya Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu Bapak Ibu ragu, tinggal diberikan izin saja. Kita geser paling bawah itu ada continue, tinggal diklik. Oke. Kalau sudah diizinkan, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Oke, sebelum kita selesaikan ini, tadi kita belum menjalankan ya Bapak Ibu. Kita belum menjalankan, minta maaf. Kita belum menjalankan setup database-nya. Kenapa perlu jalankan? Nanti kan, tadi kan pada video saya mengaplikasikan cara menggunakan aplikasi, di situ Bapak Ibu lihat nama sheet-nya banyak sekali. Terus di dalam setiap sheet itu tuh ada data-datanya. Ketimbang Bapak Ibu capek untuk mengetik satu persatu, di sini ada fitur, tinggal Bapak Ibu jalankan database. Di situ ada fitur itu pada kode JS ya, atau backend-nya. Nama fiturnya itu setup database. Cara untuk menjalankannya, tinggal Bapak Ibu pergi ke kode JS. Bapak Ibu pilih di bagian doget ini, dipilih tindakannya apa. Pilih setup database. Sudah dipilih, setelah itu diklik tombol jalankan.
Oke, nanti dengan sendirinya nanti akan dibuat nama sheetnya dan data di dalam sheetnya nanti. Kita lihat, nah ini sudah dibuat otomatis ini Bapak Ibu lihat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek harus ketik satu persatu, sudah dijalankan secara otomatis. Oke, kita tunggu sampai selesai ya Bapak Ibu. Ini belum selesai. Oke, oke. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, nah, kita lihat, kita deploy lagi ya Bapak Ibu. Deploy lagi, deploy yang berikut tidak sama seperti yang tadi awal ya, kita berikan izin akses. Tadi kan kita sudah memberikan izin akses. Deploy yang kedua nih tidak perlu kita berikan izin akses. Oke, di sini saya berikan nama barulah. Terakhir di belakang saya tambahkan oke, saya terapkan. Oke, tinggal kita klik bagian aplikasi web. Kita klik linknya, kita lihat apakah aplikasinya berjalan. Oke, jadi aplikasinya berjalan. Tinggal Bapak Ibu, linknya sudah ada, tinggal disalin. Tinggal disalin dan dibagikan ke siswa. Tapi Bapak Ibu, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa link nanti ada berbagai macam variasi ya Bapak Ibu. Kalau siswa menggunakan handphone untuk membuka, maka kita perlu modifikasi linknya. Ya Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan akun belajar ID, istimewanya itu ada ya Bapak Ibu. Dari satu link itu kita tinggal tambahkan beberapa huruf, nanti dengan sendirinya bisa dibukakan di laptop maupun di handphone sekaligus dalam satu link itu. Jadi saya akan peragakan untuk linknya yang perlu dibagikan ke siswa. Oke. Maaf, ini saya sorry. Saya buka file Word baru. Nah, tadi linknya, ini linknya. Oke, ini linknya Bapak Ibu. Ini linknya yang kita ambil dari aplikasi ini. Kita sudah deploy, kita sudah membuatnya. Selanjutnya kita lihat aplikasinya. Minta maaf, kita lihat linknya. Nah, sekarang kalau akunnya menggunakan atau akun Gmailnya menggunakan kan akun belajar. Oke. Kalau menggunakan akun belajar ID, ini Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu perhatikan. Kalau menggunakan akun belajar ID, maksudnya untuk aplikasi ini Bapak Ibu jalankan di akun belajar ID ya. Sini akun belajar ID-nya. Kita jalankan di akun belajar ID. Maka link yang kita sudah deploy tadi, itu kita perlu modifikasi. Nah, di sini sebelum sesudah / itu tambahkan huruf A, / lagi, masukkan domainnya. Domain akun belajar ID. Kalau saya kan SMK, maka di sini saya masukkan guru.smk.belajar.id. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dengan akun ini, dari kita sudah modif tadi, mulai dari sini ya Bapak Ibu, mulai dari sini tadi sampai di sini. Ini saya berikan warna merah. Ini saya tambahkan ya. Oke. Yang saya berikan tanda warna kuning ini yang saya tambahkan tadi. Sebelumnya kan tidak ada. Ya, saya tambahkan ini. Dengan akun belajar ID, tinggal Bapak Ibu menyalinnya dan tinggal dibagikan ke siswa. Siswa bisa membuka aplikasi ini melalui handphone dan bisa juga membukanya melalui laptop melalui satu link ini. Kalau seandainya menggunakan akunnya akun biasa, kita dari link yang dari Google Script tadi. Oke. Kalau menggunakan laptop, tinggal ditambah A. Ini Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan itu, saya tambah keterangan di sini.
kalau menggunakan laptop atau PC ya. Tinggal ditambahkan sesudah / itu tambahkan huruf A dan tutup slash. Oke, itu dimasukkan di akun biasa kalau seandainya Google Script-nya itu akun biasa yang Bapak Ibu buat. Kalau jadi siswa nanti membukanya pada laptop itu linknya ini. Kalau seandainya siswanya menggunakan handphone, membuka aplikasi menggunakan handphone, link yang dibagikan itu ya, tambahkan, saya berikan warna kuningnya supaya sama kayak tadi. Dan berikut, kalau seandainya siswa bukan menggunakan HP, link yang kita bagikan itu tanda A slash terus tanda ini ya, yang namanya tanda apa saya juga ya, tandanya seperti ini. Ini ya Bapak Ibu. Oke, kalau menggunakan akun biasa, akun biasa maksudnya itu Bapak Ibu membuat aplikasi di akun yang mana, akun biasa atau akun belajar ID. Kalau menggunakan akun biasa, link yang dibagikan ke siswa perlu kita modifikasi. Kalau siswa membukanya menggunakan laptop, maka kita tambahkan ini A slash. Terus kalau menggunakan handphone, kalau siswa menggunakan handphone, kita gunakan A slash tanda apa ini yang saya berikan tanda warna kuning ini kalau menggunakan handphone. Kita coba membuka aplikasinya. Kita copy dari, kalau di sini tadi saya kasih keterangan kalau menggunakan laptop ya. Ini saya menggunakan laptop. Oh, minta maaf, tidak jalan ya. Oh ya Bapak Ibu, minta maaf ya Bapak Ibu. Minta maaf ya kalau seandainya dibuka siswa membuka menggunakan laptop atau PC, ini tidak perlu ditambahkan, langsung menggunakan yang ada dari aplikasi ini ya Bapak Ibu. Yang tadi kita sudah salin itu. Minta maaf ya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya menggunakan handphone, kita tambahkan ini. Yang saya sudah tambahkan ini. Ini jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan akun biasa, mau dibagikan ke siswa, kalau seandainya Google Script-nya itu Bapak Ibu menggunakan akun biasa, maka kalau menggunakan siswa tersebut menggunakan laptop dan PC, tinggal diambil dari link yang sudah ada kita salin tadi dari Google Script. Kalau menggunakan handphone, kita tambahkan ini ya Bapak Ibu. Di sini pasti kita tidak bisa membukanya. Di sini pasti kita tidak bisa membukanya, kecuali di handphone ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau di handphone pasti kita bisa membukanya. Nanti untuk kalau seandainya Bapak Ibu lebih mudahnya itu Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID. Dengan link yang sudah saya berikan tanda ini ditambahkan, pasti dengan sendirinya akan bisa dibuka di laptop maupun handphone ataupun PC ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu konfigurasinya. Ini untuk aplikasi daftar nilai kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu kalau merasa aplikasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bagikan manfaat dari aplikasi ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu atau orang lain supaya dapat bermanfaat bagi orang banyak ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang menginginkan aplikasi ini, nanti untuk skripnya saya taruh pada link deskripsi dari video ini ya Bapak Ibu. Jadi linknya nanti saya taruh pada di deskripsi dari video ini untuk link skripnya. Minta maaf ya Bapak Ibu karena memang orang bilang hidup di dunia ini tidak ada yang gratis, tapi memang maksud saya itu baik untuk membagi kebaikan kepada Bapak Ibu, tetapi setidaknya memang harganya tidak terlalu mahal. Mau dibilang tidak terlalu mahal, memang tidak mahal dan sangat murah. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bayar untuk memiliki aplikasi melalui link ID. Nilainya itu saya rasa
aplikasi ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tidak berarti nilai mata uangnya atau nilai dari Bapak Ibu membeli dari aplikasi ini. Sangat murah aplikasi ini karena saya ingin membagikan kebaikan bagi Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, demikian aplikasi yang berguna bagi dunia pendidikan yang dapat saya bagikan. Support saya, bagikan terus video saya kepada rekan-rekan Bapak Ibu supaya rekan-rekan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang saya bagikan. Oke Bapak Ibu, sampai berjumpa pada video selanjutnya.